Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Lukas pasal 14 ayat 26 yang demikian firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca ayat ini tidak dapat dipisahkan dari maksud perkataan Yesus secara lengkap dalam ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat ini tidak dapat dibaca secara letterlek apa adanya, seolah Yesus menganjurkan kita membenci orang tua, pasangan, dan orang-orang yang ada dalam sirkel kekerabatan. Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Sebab Yesus sangat mengasihi ibunya. Ketika belum saatnya tiba untuk menyatakan dirinya, pada akhirnya Yesus tetap melakukan mujizat, mengubah air menjadi air anggur, karena rasa hormatnya pada kepekaan hati Maria. Ketika di atas kayu salib menjelang ajal, Yesus menitipkan Maria kepada murid yang dikasihinya, agar ia menjadi anaknya dan Maria menjadi ibunya, agar Maria memiliki teman yang menjaga dan menemaninya. Jadi jelas bukan itu maksud Yesus. Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Dalam konteks Yesus berbicara tentang menjadi murid dan prioritas hidup, Yesus berkata demikian, bahwa mengikut Yesus haruslah fokus. Mengikut Yesus haruslah dapat menempatkan Yesus sebagai yang utama, pada tempat pertama. Relasi-relasi yang mengikat di dunia, seperti relasi keluarga, haruslah ditempatkan setelahnya. Relasi-relasi yang kita miliki di dunia haruslah dapat membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan sebaliknya, menjadikan kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita berpikir dan bersikap kritis terhadap relasi-relasi yang kita miliki. Adakah relasi-relasi yang kita miliki saat ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau menjadikan kita menjauh dari Tuhan? Mari kita memilih relasi yang berdampak positif bagi kehidupan iman kita, yang membawa kita kepada karakter yang menyerupai Kristus. Sebaliknya, mari kita tinggalkan relasi-relasi yang membuat kita menjauhi karakter Kristus dan mengganggu kita untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Saudaraku, mari bersama kita bersatu di dalam doa, dan di akhir doa Bapak Ibu Saudara dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur kami. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah mereka sendiri. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami kekeringan, mereka mengalami kesepian, kehilangan kasih sayang, dan mengalami luka batin. Kiranya Engkau berkenan untuk tolong mereka dan pakai kami juga untuk dapat menjadi sahabat bagi mereka. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan agar diberikan hikmat dalam melaksanakan tugas panggilannya, menempatkan kasih Tuhan sebagai pandu dalam pelaksanaan tugas panggilan mereka. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Terjadilah kiranya Tuhan apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami. Dalam Allah Tritunggal kami berdoa. Amin.